Nah inilah dulu dikait sama monyetnya sehingga dia bertunas seperti ini. Jadi makin banyak rantingnya. Seperti yang tadi kan miring. Ini dulu awalnya ini miring. Coba. Itu yang bengkok sini. Itu dikaitkan sama monyet dulu tuh. Sehingga muncul. Ini sudah saya pupuk tadi. Itu ini batangnya. Lumayan besar ya. Wah, di tangan saya nih. Nah, coba dekatkan. Wow. Nah, ini guys, hari ini kita lakukan pemupukan untuk kemiri. Itu yang di depan tuh ada kemiri ya. Nah tuh yang saya tunjuk masih kecil ya, yang dekatnya ke sini ya. Ini yang daunnya seperti pohon jati ya, yang dekat ini sebelum sawit. Ini kemiri, ini masih kecil. Yang lebih besar yang di sana agak jauh dia. Coba saya dekatkan ya, itu ya yang seperti daun jati itu. Oke, supaya kameranya bagus kita normalkan saja. Kalau ke depan sana mereka teman-teman kita menanami kelapa sawit, tapi karena ini gunung terjal ya, kami kira terlalu sulit melakukan perawatan dan pengolahan kelapa sawit. Jadi di sini sudah kita kembangkan beberapa ya. Rencananya nanti akan sampai ke seberang sana. Itu udah seberang ya. Kita akan lakukan penanaman itu juga pohon kemiri. Itu ya, yang daunnya seperti itu yang saya tunjuk, pohon jati ya. Ya, ketepatan saya dekat dengan pohon yang kecil ini. Ini kemarin karena gangguan hama, banyak monyet di sini ya, dilompati jadi merahnya itu. Ini dekat, jarak saya dengan pohonnya kurang lebih 3 atau 4 meter. Nanti itu nggak apa-apa, kalaupun dia miring dia akan bercabang atau setidaknya dia akan kuat, nanti banyak rantingnya. Ini lokasi hutan ya teman-teman ya, yang produktif ya, nggak hutan lindung begitu ya. Ini sudah dikasih izin oleh pemerintah untuk dikerjakan dengan ada syarat-syarat tertentu ya teman-teman ya. Jadi tidak mengeksploitasi sembarangan. Kita mempaparkannya menjadi hutan yang produktif. Ini tidak terlalu begitu umum, hutan-hutan yang tidak bisa dijamah, bukan seperti itu ya. Ini bisa dikerjakan, dikelola. Jadi kita menanam kemiri, dan sepertinya kemiri ini pun mengembalikan hutan lebih bagus ya teman-teman ya, tidak merubah fungsinya. Ini saya mengarah ke yang dekat teman-teman. Tempat saya istirahat tadi ternyata dekat dengan salah satu pokoknya. Ini ya, masih banyak kayu-kayu di sana ya. Ya, inilah pohon kemiri. Oke, mudah-mudahan nanti bisa bagus ya. Kita akan upload terus perkembangannya nanti. Tadi baru saya ini kan saya tutupi pupuk NPK. Hari itu saya aplikasi SS, jadi saya tutup supaya tidak cepat menguap. Sebenarnya itu sudah lumayan tinggi hari itu, tapi ini dipotongi oleh monyet. Ini potong, ini lumayan besar pokoknya. Nah dia nanti yang agak besarnya kita akan kasih tunjuk sama teman-teman, karena saya akan melewati daerah itu nanti. Di sana saya akan melewati daerah kemiri yang sudah lumayan besar. Kita akan bagi kepada teman-teman, semoga bisa menginspirasi ya teman-teman yang berlahan di gunung. Nah inilah dulu dikait sama monyetnya sehingga dia bertunas seperti ini. Jadi makin banyak rantingnya.
seperti yang tadi kan miring. Ini dulu awalnya ini miring. Coba. Nah, itu yang bengkok sini. Itu dikaitkan sama monyet dulu tuh. Sehingga muncul ranting yang baru. Akibatnya ya makin banyak. Asal jangan dipatahkan lah. Kalau dipatah masih bertunas memang. Tapi lebih bagus dia kalau miring saja. Dia lebih cepat dia. Nah, ini. Coba saya bersihkan. Oke. Inilah teman-teman, karena jarang ke ladang itu tak sempat. Nah, ini sudah saya pupuk tadi. Itu ini batangnya lumayan besar ya. Wah, di tangan saya nih. Nah, coba dekatkan. Wow. Nah, ini. Oke teman-teman, ini dulu yang dibengkokkan sama monyet dulu ini. Jadi setelah bengkok ke sana, dia nggak fokus lagi pertumbuhannya. Dia fokus ke ranting yang ke atas ini. Kamar ini seperti itu ya. Kadang-kadang mana yang difokuskan dipilih-pilih sama pohon itu sendiri. Biasanya yang ke atas dia. Ini kan tuh awalnya, tapi karena bercabang, cabangnya ini yang ke atas, jadi fokus di sini. Yang bengkok ini jadi sekedar saja bertunas juga memang. Tapi fokusnya mana yang ke atas. Ini yang ke atas. Yang ke atas bercabang lagi nanti dari di situ. Jadi mana yang cepatnya menuju ke atas, situlah fokus pertumbuhannya. Dengan bermodalkan ini tas gadang yang bisa menyimpan HP, seperti kunci-kunci supaya tidak hilang. Mungkin juga bisa dimasukkan botol air minum kecil. Kita hanya membawa sedikit pupuk ya, 5 kilo paling banyak, di bawah 5 kilo lah, 3 kilo 4 kilo. Tadi saya bawa 3 kilo ya, jadi mendaki gunung pula kan. Apakah nanti akan bisa kita tanam di sana? Coba teman-teman lihat tuh ya, apakah akan sampai ke sana ya, tidak tahu kita kan. Ini dulu kita siapkan yang sudah kita urus solat-solatnya ini. Kita akan bergerak, mau pulang nih, mau turun. Udah cukup istirahatnya. Lihatlah teman-teman, terjalnya pegunungan ini yang tidak cocok untuk tanaman sawit menurut saya ya. Inilah pokoknya lurus ke atas vertikalnya. Inilah tanahnya. Bagaimana lah menanam sawit di sini teman-teman. Oke, kita akan turun. Mau pulang sekalian memberitahukan kepada teman-teman yang sudah lumayan besar yang kita tanam dengan tidak terlalu menguras tenaga. Saya sudah mendekat. Saya pelan-pelan saja di jalan ini teman-teman, karena ini jarang juga dilalui. Kalau nggak salah ini tanaman ini saya tanam dari biji hari itu. Ini tidak pakai polybag nih, bijinya dikecambahkan dulu. Video yang sudah ada di channel kita ini, bagaimana mencambahkan kemiri. Ini sudah lumayan besar dan langsung kita aplikasikan ke lahan. Nah, ini tadi yang sudah saya pupuk, nampak ya. Agak mundur dulu, jalannya ada ya. Namanya hutan. Ini dulu kami beli dari orang yang tidak mampu menanam sawit di sini. Ya, mampu lagi dia menyerah lalu beralih ke kita. Jadi ini kurang lebih saya pupuk masih 4 kali atau 5 kali ya, paling banyak 5 kali lah. Oke, kita katakan itu yang ke-6 udah. Karena kadang-kadang sekali 3 bulan. Pernah ini sampai setengah tahun nggak ke sini, nggak masuk ke sini. Aku udah setengah tahun. Oh, ternyata masih hidup ini. Itu udah lumayan ya. Bahkan teman-teman, setengah tahun saya nggak ke ladang ini, tapi kemirinya masih hidup. Ini tetangga kita ini seberang sini, udah banyak itu sawitnya, bibitnya masuk seberang sana. 300 sudah seberang sana. Itu siap dikimas, dibabat, masuk bibit 300, tak sempat, tak
banyaklah kesibukan lain, dan karena ini sulit dijangkau, lenyap hilang. Ada landak lah, babi hutan lah, monyet lah, macam lah itu teman-teman. Nah ini, tapi saya memang saya usahakan sekali 3 bulan paling lama saya sudah pengen kali datang ke sini ya, membawa oleh-oleh untuk tanaman ini. Semuanya besar, jadi sampingan juga. Nah, kalau harga bisa teman-teman cari ya di Facebook, di medsos yang lain, bagaimana penjualan kemiri ini. Saya ini bulan April ya, sekitar tanggal 9, tanggal 17 sekarang ya. Perekaman ini sekitar tanggal 17 April 2025. Harga di atas 10.000 lah. Batu ya, kemiri batu. Lah, ini yang tadi yang sudah lumayan besar. Ini dia. Teman-teman boleh menilai juga ya, yang jarang ditinggal ladangnya, sampai setengah tahun pernah masih tumbuh. Tapi kalau yang ini udah di polybag dulu ini ya teman-teman, beda sama yang tadi ya. Yang tadi itu tanpa polybag, ini sudah dipolybagkan dulu hari itu ya. Kecambakan sendiri juga dikecambakan. Kalau nggak salah ini hari itu dibawa, saya bawa udah hampir bercabang lain nih. Udah ada ini, udah besar nih saya bawa. Yang gak usah muluk-muluk kita ya, bagi pengalaman juga. Cabang satu ini kayaknya, kalau nggak salah. Ini dari agak bawah ya. Coba kita turun dulu. Nah ini dia. Coba sini. Kalau kameranya agak tidak stabil, maklumnya teman-teman, namanya jalan di gunung ya. Satu tangan pegang kayu supaya kita jangan tergelincir kita, satu tangan pegang kamera. Inilah. Oke, seperti ini. Itulah dia, sudah lumayan ya teman-teman. Itu ini ya pupuknya tadi, oleh-olehnya untuk kemirinya tuh ya, udah lumayan ya. Mudah-mudahan nanti ya sampai menghasilkan ya. Kalau boleh teman-teman juga ngikut sini yang lain ini, yang seberang nanam sawit ya, kita senang. Ada kawan kita bisa nanti sekalian manggil toke ya kan. Apalagi pemerintah saya rasa sangat senang itu, karena pemanfaatan hutan itu produktif tapi tidak menyalahi sama fungsi hutannya kan gitu. Ini memang sudah dekat dengan pemukiman warga ya, perkampungan, sehingga dikasih pemerintah untuk diolah. Tapi ada syarat-syarat tertentu, nggak boleh membakar. Nah gitulah kira-kira. Nah ini yang dekat. Aduh mau jatuh. Iya, saya dekat lagi ya. Nih situ ada lagi tuh terpotong hari itu, dipotong sama monyet, ada monyet besar. Tapi kalau sudah sebesar ini udah aman, ini dipanjat pun ini sudah tahan ya sama monyet kalau sebesar ini. Ini coba teman-teman lihat, bagus ya. Nih bagus lah ya, mudah-mudahan nanti ya. Nah ini matangnya. Nah ini juga kita kasih tadi pupuk tuh yang biru-biru, kita kasih tadi. Tadi kita dari atas itu ya, nggak nampak dari seberangannya ini, seberang kayu-kayu itu yang belum diolah itu ya. Ini kan sekalian turun, sekalian ambil video buktinya sama teman-teman. Di dalam-dalam juga sudah kita tanam ya. Seberang sana udah ada sebagian, seberang tuh, karena kita beli hari itu kiri kanan ini, seberang sana sama seberang sini. Di bawah itu ada alur air ya. Iya. Di sini juga yang kita buat hari itu cara menyemprot rumput tinggi-tinggi, ada video shortnya. Cara menyemprot rumput yang tinggi dan lebih tinggi dari kita, ada caranya. Ini ya dia bertunas karena terpotong atasnya oleh monyet ya kan, tapi tidak mati dia.
Dia dipotong makin rimbun, makin banyak rantingnya. Sampai ke bawah sana. Oke teman-teman, saya akan melewati medan yang terjal, yang sulit. Ini hari itu 2 minggu yang lalu saya sini memangkas apa ini, merantingi kayu-kayu seberangnya. Sebelum 2 minggu yang lewat kemarin, bulan 11 yang lalu terakhir, berarti kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan lah, baru kemari lagi. Itu ada lagi ya kan. Kalau kita dekat kan, kalau jalan kita makin nampak dia. Di bawah itu ada lagi. Nanti kita akan ke situ, dan dari sana terus turun dan kita akan go home, pulang istirahat. Oke, semoga berhasil, semoga menginspirasi buat teman-teman yang berlahan di gunung atau yang jarang, yang punya waktu banyak ke ladang gitu. Jadi kesibukan kita bukan petani asli langsung tiap hari ya, tapi kita tahu bertani, tahu triknya, karena ada pekerjaan lain yang pokok, yang utama. Jadi bertani ini karena kita hobi dan kita tahu, juga kita rasa perlu kita bagikan sama teman-teman, lalu kita buat di channel kita. Itulah yang kita bagikan. Kalau cocok buat teman-teman, silahkan di like, dibagikan, di subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh di komen. Kalau ada sesuatu yang mau dibagikan juga, kita sangat senang bisa saling bertukar pikiran, saling memberikan argumen-argumen kita, pendapat kita, sehingga dengan kita berinteraksi, makin banyak ilmu, makin banyak pengetahuan kita. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di pembahasan yang berikut yang lainnya. Salam sukses dari Berbagi Itu Indah. Dunia usaha berbagi itu indah.